Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Salam sejahtera untuk kalian semua. Semoga kalian terus semangat belajarnya walaupun masih dalam keadaan seperti ini. Doakan terus agar segalanya ini, ujian dari Allah ini berakhir ya. Jangan lupa memulai setiap kegiatan dengan berdoa agar kegiatan yang kamu lakukan setiap harinya mendapat keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Oke. Untuk pertemuan kita hari ini ya kembali lagi ya, di sini Ibu tidak memaksa kalian untuk mempelajari materi pembelajaran dari Ibu saja. Tentunya kalian silahkan berseluncur secara ya dengan kaidah-kaidah dan adab dalam akses internet ya, yang dibuka yang baik-baik aja. Oke. Silahkan kalian cari sebanyak-banyaknya sumber referensi, mau baik itu dari internet ataupun dari orang yang lebih dulu tahu ya. Nah, jadi seperti ibu kan yang sudah duluan tahu daripada kalian, nah seperti itu. Ataupun dari buku ya. Nah, di sini ya Ibu harap kalian semua sudah punya LKS-nya, jadi silakan kalian buka aja LKS-nya. Ibu ambil contoh soalnya dari LKS halaman 20, uji kompetensi 3, nomor 1. Nah, kalau kita balik ke halaman belakang, judul ininya, submaterinya adalah menentukan nilai optimum dari fungsi tujuan. Nah, ini adalah cerita bersambungnya dari materi kita sebelumnya. Kalau materi sebelumnya kita harus udah bisa membuat model matematikanya. Karena kalau kita nggak bisa ngebuat model matematika dari soal, dalam hal ini adalah dari soal cerita ya. Nah, dari soal cerita kayak mana kamu bisa mengerjakan dan mencari solusinya ya, atau mencari nilai optimumnya ya kan dari fungsi tujuan. Oke. Nah, untuk menentukan nilai optimum dan dari fungsi tujuan ini ada sorry ya, ini Bu salah ketik, ini harusnya dari ya. Dari. Nah, untuk menentukan nilai optimum dari fungsi tujuan ini, kamu bisa memilih dengan dua cara yang Ibu tawarkan di sini ya. Ibu nggak tahu kalau misalnya ada cara lain ya. Kalau misalnya ada cara lain, kamu kasih tahu Ibu ya. Nah, sebenarnya intinya adalah metode grafik ya. Kalau kita dulu waktu belajar SPLDV ya, kalau nggak salah ya, SPLDV waktu SMP, nah kita kan punya cara yang pasti yang paling disukai anak-anak itu metode gabungan ya. Gabungan itu adalah campuran dari dua cara, yaitu substitusi dan eliminasi. Tapi sebelum ke situ kita belajar salah satu cara yang mungkin agak kurang penggemarnya ya, karena agak sedikit ribet karena kita harus gambar di situ. Oke, namanya metode grafik. Nah, di sini metode grafik di program linier itu kita punya dua cabang. Jadi yang pertama metode uji titik sudut. Mungkin uji titik ini juga sebenarnya sudah ada di pelajaran SPLDV, tapi mungkin namanya aja nggak diperkenalkan seperti ini. Terus yang kedua metode garis lidik. Nah, metode garis lidik ini sebenarnya Ibu nggak gimana-gimana banget ya sama metode ini, karena metode ini sebenarnya kalau lebih enak dipakai ketika kamu menggunakan software, misalnya kayak GeoGebra. Nah, itu enak sih, tinggal digeser-geser aja si garisnya itu. Nah, jadi kalau untuk hitungannya bisa, cuman kita harus pandai-pandai mencari angka. Nah, itulah yang agak malesnya di situ ya. Tapi nggak apa-apa, kan bisa aja ada yang suka dengan cara metode garis lidik. Tapi kalau dari Ibu sendiri, Ibu lebih suka metode uji titik sudut gitu. Nah, sekarang di sini kita membahas tentang metode uji titik sudut dulu ya. Dalam sekarang ini. Nah, Ibu akan memberikan beberapa contoh soal dengan contoh-contohnya itu dengan model yang berbeda ya. Seperti yang ini, nomor 1 yang di halaman 20 tadi ya, yang di LKS.
Nah, itu kita punya gambar. Ini kan yang diketahui gambar ya. Jadi sama penulis soal itu sudah dibuat gambarnya. Nah, kamu pertama tinggal membuat modelnya. Nah, kalau ini kan modelnya kita cuma lihat gambar, tapi kalau misalnya nggak soal cerita, kita harus benar-benar merangkai kata-kata itu ya, kata-kata dalam bahasa Indonesia itu menjadi model matematika gitu kan. Mungkin bisa aja pemikiran si A dengan si B itu mungkin aja berbeda, tapi kalau ini udah dikasih tahu gambar, sepertinya harusnya sih sudah maksudnya nggak pasti sama gitu ya antara yang satu dengan yang lain. Nah, ininya adalah daerah yang diarsir pada gambar berikut adalah himpunan penyelesaian ya, yang diarsir ini. Nah, pertanyaan pertama, tentukan sistem pertidaksamaan linearnya. Jadi kita jawab ya yang pertama. Jadi kita mau mencari sistem pertidaksamaan linear. Namanya sistem berarti lebih dari satu ya. Namanya sistem lebih dari satu. Pertidaksamaan kita tahu bahwa tandanya adalah yang menggunakan lebih besar, lebih kecil, atau lebih besar sama dengan lebih kecil sama dengan linear ya, karena pangkatnya pangkat 1. Nah, di sini berarti kita mencari kayak kalau di soal cerita tuh fungsi kendala gitu ya, fungsi kendalanya. Ya, kita cari ya. Nah, yang pertama kalau garis lurus kayak gini sebenarnya enak sih kalau yang diketahui dari sumbu X sama sumbu Y-nya. Sebenarnya kalau pakai rumus SMP ada ya yang ini rumusnya kalau nggak salah ya. Y2 kurang Y1 gitu ya. Per X2 kurang X1 gitu-gitu. Sorry, Y kurang Y1 per Y2 kurang Y1 sama dengan X kurang X1 per X2 kurang X1. Ya, jadi itu agak, ya bisa sih, tapi kan agak makan waktu. Tapi kalau ibu kayak gini aja. Yang pertama, ini garis pertama yang ibu pilih yang ini ya, 8 sama 4 ini ya. Ini yang pertama dulu nih. Ini yang pertama, yang ini, terus yang 6 ininya yang kedua ya. Nah, jadi kita cari dulu yang pertama ya. Nah, yang pertama itu ini kan 8 sama 4. Nah, 8 ini kan di sumbu Y, 4 ini kan di sumbu X. Nah, kamu kalikan dulu yang dari Y. Nah, 8 ini kamu kalikan ke X. Jadi 8X. Nah, terus yang Y, yang di X, kan yang di X tuh 4. 4 kamu kalikan sumbu Y, berarti jadinya plus ya, karena kan di sini kan bagian yang plus ya, bagian sumbu X yang plus ya, jadi 4Y, paham ya? Jadi kalau yang di X kalikan ke Y, yang di Y dikalikan ke X. Oke? Nah, tanda pertidaksamaannya apa? Nah, ini kan artinya yang diarsir itu yang bagian sebelah kiri lah ya, kita bilang sebelah kirinya dari garis yang melalui titik 4,0 dengan 0,8 ini kan ya, sebelah kiri. Berarti tanda pertidaksamaannya apa? Tanda pertidaksamaannya kecil dari sama dengan. Kenapa kecil dari sama dengan pakai sama dengan? Karena tidak putus-putus. Ini kan garisnya utuh ya. Kalau garisnya putus-putus baru dia lebih kecil aja. Nah, kenapa lebih kecil? Karena coba kita kan di sini yang di sebelah kiri ini kita ambil angka yang gampang, titik yang gampang, 0,0 kan di sini ya, 0,0 titik pusatnya. Nah, kita masukin ke sini 8 kali 0 tambah 4 kali 0 berarti kan hasilnya 0 dengan, nah untuk mencari angka konstantanya ini kamu tinggal kalikan 8 kali 4 yang angka tadi itu dikali 8 kali 4. Ini kan 8 nya masih di sumbu Y positif, 4 nya di sumbu X positif, jadi 8 kali 4 32 gitu. Nah, tadi kan hasilnya 0 kan? 0 lebih kecil sama dengan 32. Bener nggak? Bener ya. Jadi, makanya tandanya lebih kecil. Jadi, kalau mau ngecek itu kita gampang aja. Kamu ambil titik 0,0. Nah, sekarang ini masih bisa nggak sih disederhanakan? Masih, kenapa? Nggak apa-apa, karena ini bukan fungsi. Ini kan pertidaksamaan. Jadi, boleh kamu sederhanakan. Kira-kira FPB-nya berapa nih? FPB-nya 4 ya kan? 8 dibagi 4 2. 4 dibagi 4 1, jadi Y doang. Terus nih kecil dari sama dengan, kita ini ngebagi dengan plus ya, plus 4 ya, jadi kan tanda nggak berubah. Terus 32 dibagi 4 8. Nah, jadi ini aja yang kamu pakai nggak apa-apa, sama aja dia artinya. Terus
Yang kedua ya, kita cari ini yang kedua ya. Namanya apa sih? Jadi ini kayak kita cuman mengenal wajah aja, belum tahu namanya gitu ya. Nah, kita cari tahu dulu namanya. Tadi ya caranya masih sama. Pokoknya nih syaratnya kalau titiknya melewati sumbu X sama sumbu Y ya. Kalau titiknya yang di sini di garisnya itu beda cerita. Berarti kamu harus pakai rumus yang SMP tadi. Ini 6 sama 6. Oh, berarti tetap sama ya. 6X terus ditambah 6Y. Berarti kita kalikan 6 kali 6 hasilnya 36. Dia di sebelah kiri juga ya, atau ini agak ke bawah lah, bisa dibilang kayak gitu. Nah, dia tandanya kecil dari sama dengan, karena nggak putus-putus kan. Kalau kita cek ini kan 0 kecil dari sama dengan 36, benar ya. Nah, karena benar ya memang tandanya adalah kecil dari sama dengan. Ini bisa disederhanakan? Bisa dong, kita bagi sama 6. Jadi X tambah Y kecil dari sama dengan 6. Oke. Terus apa lagi? Ada lagi, jangan sampai lupa ini, yaitu X besar dari sama dengan 0, artinya dia yang ini kan arsirannya cuma di sini, bukan melebihi kan, nggak melebihi sampai bawah ini kan. Nah, ini dibatasi oleh apa? Ini nih, si sumbu X sama sumbu Y ini ya. Kalau sumbu Y ini yang X lebih besar sama dengan 0, terus kalau yang sumbu X-nya itu yang Y lebih besar sama dengan 0. Kebalikannya ya. Dah, inilah jadinya si sistem pertidaksamaan linearnya. Oke. Nah, sekarang yang kedua, pertanyaan yang kedua adalah tentukan koordinat titik-titik sudut daerah penyelesaiannya. Nah, penyelesaiannya ini kan yang diarsir ini ya. Oke, fokus ya yang diarsir ini. Nah, dia punya titik sudut. Tahu ya titik sudut ya? Nah, ada apa aja titik sudutnya? Titik sudutnya itu ada yang di sini 0,0, terus yang di sini berarti titiknya apa? 0,6 ya kan? Terus yang di sini, nah ini adalah titik potong dari garis 2X tambah Y dan X tambah Y ini. Kamu harus cari dengan cara apa? Cara gabungan yang SPLDV dulu. Oke, diingat-ingat lagi ya. Terus satu lagi titik sudutnya di sini. Jadi artinya titik sudut itu adalah yang yang berbentuk sudut. Ini kan sudut ya, ada sudut. Ini juga sudut, ini sudutnya 90 derajat yang di sini ya kan. Nah, di sini lagi, yang di sini. Pokoknya yang sudut berarti di sini ada 4. Ada 4 titik sudutnya. Oke? Ingat ya, yang kena sama arsirannya aja. Nah, terus koordinat titik sudut ya. Cuman koordinat titik sudut aja ya. Berarti yang pertama ada berapa? 0,0 ya kan? Yang kedua ada yang ini 0,6, jangan sampai kebalik. Yang ketiga ada yang ini dulu ya, 4,0. Nah, yang ini kamu harus cari dulu pakai cara substitusi eliminasi ya, yaitu pertemuan antara garis 2X tambah Y. Ini kita ubah jadi sama dengan dulu ya. Jadi caranya 2X tambah Y sama dengan, diubah judul sama dengan, jangan pertidaksamaan ya. Terus sama X tambah Y sama dengan 6. Nah, ini kita pakai yang SMP dulu. Ini karena ada yang sama koefisiennya, jadi nggak usah dikali-kali lagi ya. Jadi kita tinggal kurangi. Kenapa? Karena biar habis kan Y-nya. Jadi 2X kurang X hasilnya X, 8 kurang 6 hasilnya 2. Nah, kita cari Y-nya, kita masukin ke salah satunya ya kan. Ibu mau masukin yang ke sini aja. Berarti X tambah Y sama dengan 6, X-nya 2, Y sama dengan 6, maka Y-nya 6 kurang 2, 4. Berarti titik yang keempat adalah 2,4. Nah, itu dia 2,4. Ya, gitu deh. Kita udah dapat nih titik-titik sudutnya. Sekarang, nah pertanyaan yang berikutnya ini sudah masuk ke metode uji titik sudut. Nah, tentukan nilai maksimum fungsi tujuan. Nah, di sini yang di soal ditentukan fungsi tujuannya adalah
fx, y 15x tambah 10y. Oke? Nah, ingat ya, ini maksimum ya, maksimum. Kita mau mencari maksimum. Nah, kita kan udah dapat nih titik-titik sudut tadi ini. Kita coba satu-satu ke sini. Dan yang mana yang paling besar itulah yang menjadi nilai maksimumnya. Oke? Jadi pertama ini kan x, y. Ini semua x, y ya kan titik. Jadi yang pertama kita coba f0,0. Berarti 15 kali 0, 10 kali 0, 0. Wah, ini kayak nggak mungkin ya. Terus f ini kalau misalnya ini jadi dia jadi nilai minimum berarti dia ya. Jadi tergantung soal ya pertanyaannya apa. Terus kita coba 0,6. 0,6. Oke, kita masukin 15 kali 0, 0 ya kan. 10 kali 6, 60. Berarti hasilnya 60. Kita save dulu ya, kita simpan dulu. Sekarang yang berikutnya 4,0. Berarti 4 kali 15, 60, tambah 10 kali 0, 0. Oh, sama nih, 60. Terus yang berikutnya ada terakhir F2,4. Berarti 2 kali 15, 30, tambah 10 kali 4, 40. Oke, ini dialah yang menjadi nilai maksimumnya, yaitu 70. Nanti di ABC pilihannya 0, 60, 70, 80, 90. Nah, kamu pilih yang 70 ya. Oke, nah itulah gambaran metode uji titik sudut. Jadi kita menguji ya, menghitung sih sebenarnya ya. Menghitung titik sudut daerah yang pastinya yang menjadi daerah himpunan penyelesaian. Oke? Oke, ya. Sekarang soal nomor 2. Oke, kita lanjut lagi. Contoh soal kedua di halaman 20 juga, ya. Ibu ambil nomor 2 ya. Nah, sekarang kebalikannya. Kita cuma tahu nama, tapi nggak tahu yang mana ya orangnya. Itu kayak semacam ta'aruf ya. Gitu. Nah, soal yang pertama adalah gambarlah daerah penyelesaiannya. Oke? Nah, kita punya ini ya, pertidaksamaannya ya, sistem pertidaksamaannya. Nah, untuk memudahkan, kita ubah jadi persamaan dulu. Jadi, untuk yang pertama nih, Ibu punya aja lah ya. X tambah Y sama dengan 7. Nah, cara yang cepat kan kita pakai tipot ya, titik potong terhadap sumbu X, titik potong terhadap sumbu Y. Oke? Jadi yang pertama, tipot terhadap sumbu X, maka Y-nya kan yang 0. Nah, gitu ya. Y-nya 0, maka X-nya berapa? Kamu tutup Y-nya 0. Kamu tutup nih pakai jari kamu, berarti X-nya sama dengan 7. Terus, berarti ini titiknya adalah 7,0 atau 0,7? 7,0. Oke? Kemudian tipot terhadap sumbu Y, maka X-nya 0 kan? X-nya 0, maka Y-nya, nah kamu tutup pakai jari kamu, X-nya 0, berarti Y-nya tuh 7 sama ya. Tapi koordinatnya beda, ini 0,7. Nah, kemudian yang kedua. Yang kedua ini kan 4X tambah 3Y sama dengan 24. Sama kita pakai tipot sumbu X, maka Y-nya 0 ya kan. Maka X-nya berapa nih? Y-nya 0, kamu tutup, berarti tinggal 4X sama dengan 24. X sama dengan 24 bagi 4, 6. Jadi titiknya adalah 6,0. Terus tipot sumbu Y, maka X-nya yang 0 ya kan. Maka Y-nya sama dengan
X-nya 0 berarti tutup X-nya, berarti 24 bagi 3, ya kan? 3Y sama dengan 24, Y sama dengan 24 bagi 3 ada 8, berarti titiknya adalah 0,8. Nah, yang ini nggak usah, ini kan kalau X lebih besar sama dengan 0 kan yang Y, kalau Y lebih besar sama dengan 0 kan yang X. Nah, sekarang kita gambar dulu ya, ini ya. Berarti ibu skalanya 1 aja nggak apa-apa ya. Jadi ada 7 ya, ada 8 di sumbu Y. 1, 3, 4, 5, 6, 7. Ini kira-kira aja ya, 2. Karena kan ibu nggak pakai penggaris di sini. 5, 6, 7, 8. Nah, kita gambar yang ini dulu. Kan 1, 2, 3, 4, 5. Ibu udah ajarin ya cara peraturan dalam menggambar Cartesius di kelas 1. Iya. Jadi ini yang di bawah, yang ini di samping. Ini X yang positif, yang ini yang negatif. Yang X positif, ini yang Y positif. Yang negatif nggak perlu karena kan nggak ada negatif di sini. Kita gambar kita gambar nokta 7,0 di sini ya, 7,0. Bulat, jangan titik ya, bulat gede lah, kayak tompel gitu. 0,7 di sini. Nah, sekarang kita cuma perlu 2 titik aja dan kita hubungkan garis. Nah, kita hubungkan. Oke, sekarang ini untuk yang X tambah Y sama dengan 7 ya. Sekarang yang ini 4X tambah 3Y sama dengan 24, 6,0 di sini, 6,0, 0,8 di sini ya. Jadi kita hubungkan garisnya. Oke, ini dia. Ini untuk garis 4X tambah 3Y sama dengan 24. Nah, sekarang kita buat arsirannya. Nah, ini kan X tambahnya lebih besar sama dengan 7. Berarti kita coba 0 ya, titik 0,0. Kalau 0,0 kan berarti di sini lah ya, Ibu coba. Gak muat kayaknya. X tambah Y lebih besar sama dengan 7. Kalau kita coba 0,0 berarti kan di sini 0 tambah 0, 0 ya. Lebih besar sama dengan 7 gitu kan. Benar nggak 0 lebih besar sama dengan 7? Salah ya. Karena salah, maka bukan di bawah arsirannya. Karena 0,0 kan di sini ya. Di sini kan 0,0 ya. Jadi bukan di bawah, tapi yang di atas. Berarti inilah arsirannya. Oke, arsiran untuk X tambah Y lebih besar sama dengan 7 ya. Ini ya, ke sana. Oke. Kalau misalnya itu digambar arsiran gitulah. Ini ya, batasnya 7 ya, jangan kelebihan. Ini kan tadi kan garisnya 7. Nah, terus berikutnya 4X tambah 3Y lebih besar sama dengan 24. Kita coba 0,0, karena kan yang paling gampang 0,0 ya. Kenapa ibu coba 0,0? Karena garisnya tidak melalui 0,0. Kan 0,0 nggak dilalui ya sama garisnya ya. Itu baru boleh kamu coba ya. Kalau dia melalui nggak boleh, berarti harus titik lain. Ini berarti 0 lebih besar sama dengan 24. Bener nggak? Salah ya. Maka yang diarsir bukan yang bawah, tapi yang atas. Ini kan garis 4X tambah 3Y sama dengan 24 ya. Berarti ini kita arsir pakai misalnya warna biru deh gitu. Nah, ini ya. Gini kan. Nah, ini terus ke sana ya. Oke. Nah, terus yang untuk X lebih besar sama dengan 0, Y lebih besar sama dengan 0, berarti yang batasnya ini. Sumbu X besar dari 90 derajat ini. Ngerti ya?
Ini semuanya ibu searsir lah ya. Nah berarti yang kena 4 kali yang mana daerahnya? Nah berarti yang kena 4 kali yang batasannya ini, yang di sini, yang ini. Ibu buat garis lah ya. Yang di sini nih, agak miring nih, harusnya di sini ya. Nah yang ini, terus sama oke. Yang ini ibu nggak nampak nih. Oke, semoga bener ya. Oke, dah ini dia batasnya berarti. Itulah, nanti kalau kamu ngarsir yang lebih tebal, artinya apa ya? Yang kena paling banyak, yang paling banyak di sini berarti kan 4 kali ya. Nah, itu dia. Nih yang di bawah ini. Paham? Semoga paham ya. Jadi warnanya merah aja lah ya sini. Nah, inilah yang jadi yang kena arsiran. Empat kali ya, karena ada 4 kan sistemnya, ini ada 4 ya. Nah, sebenarnya kalau lebih bagus udah langsung aja hasilnya. Nah ini berarti merah semua nanti nih ke atas sana. Nah ini adalah keterampilan kamu nih. Jadi di sini ada nilai keterampilannya di sini ya. Nah kelebihan ibu. Oke. Tara. Oke, ini untuk yang pertanyaan yang A ya. Sekarang tentukan koordinat titik-titik sudut daerah penyelesaian tersebut. Oke, kita cari titik sudutnya warna apa ya? Inilah oranye. Coklat ya. Berarti ada di mana nih? Ada di sini. Nih. Yang di oranye ini ya. Terus ada di sini, ini pertemuan ya. Kita harus pakai eliminasi substitusi dulu. Terus sama yang di sini ya. Berarti ada 3 aja. Oke. Jadi kita jawab yang ketiga. Yang kedua ya. Ini berarti 2B-nya. Ini 2A. Nah, 2B-nya. Berarti yang pertama titiknya adalah 0,7. 0,7. Yang kedua ada ini dulu ya, 6,0. Yang ketiga ada, nah ini kita cari dulu eliminasi substitusi ya. Jadi ada X tambah Y sama dengan 7. 4X tambah 3Y sama dengan 24. Nah ini karena beda-beda ya, jadi kita harus kalikan. Kamu mau eliminasi apa? Ya, eliminasi Y aja lah ya. Ini dikali 3, yang atas dikali 1, yang bawah dikali 1. Kita kalikan 3, jadi 3X tambah 3Y sama dengan 21. Yang ini tetap ya, 4X tambah 3Y sama dengan 24. Dikurang ya, karena kan tandanya sama ya, plus-plus. Kalau tandanya min-min juga dikurang. Jadi habis. Jadi ini 3X kurang 4X berarti min X. 21 kurang 24 min 3 ya. Jadi hasilnya adalah X sama dengan 3. Dibagi habis ya minnya ya. Nah kamu masukkan ke salah satu persamaan. Ibu pilih yang ini ya, pertama. Jadi X tambah Y sama dengan 7. X nya 3 tambah Y sama dengan 7. Maka Y sama dengan 7 kurang 3, 4. Jadi titik yang ketiga adalah 3,4 ya, 3,4 ya, pas ya di sini ya. Ini dia. Tuh, ketemunya di sini kan. Oke.
sekarang pertanyaan yang terakhir, tentukan nilai minimum. Nah, kita cari nilai minimumnya ya. Kalau tadi kan maksimum ya. Fungsi tujuannya apa? Fungsi tujuannya adalah fx, y sama dengan 12x tambah 9y. Oke. Yang dicari adalah minimum. Kita coba dulu f 0,7. Berarti 0, 12 kali 0, 0 ya. Tambah 9 kali 7, 6, 3. Berarti hasilnya 63. Terus f 6,0. Berarti 12 kali 6, 60, 72. Tambah 9 kali 0, 0. Berarti 72. Terakhir f 3,4. 3,4 berarti 12 kali 3, 42. Tambah 9 kali 4, 3, 6. Berarti ini 78. Berarti yang mana minus? Yang mana yang nilai minimum? Ya, yang di f 0,7 dengan nilainya adalah 63. Gitu deh. Oke? Paham ya? Semoga paham. Amin. Oke, kita lanjut ke contoh soal terakhir. Sekarang contoh soal cerita. Nah, kalau soal cerita ini Ibu ambil dari contoh soal yang udah Ibu kasih sebelumnya. Semoga masih ingat atau dikebet-kebet lagi catatannya ya. Jadi di sini Ibu buat nomor 3 ya, karena kan ini contoh yang ketiga. Nah, kalau untuk soal cerita tentu kita harus mencari fungsi kendalanya dulu, baru nanti ditentukan fungsi tujuannya, lalu tentukan dia mencari nilai maksimum atau minimum. Nah, fungsi kendalanya kita cari dulu. Ya masih ingat ya kemarin ya, 4. Ini kan berarti 4 nih ya, 4x, kita misalnya motor X, mobil Y ya kan, 4x tambah ini 20 ya, 20 Y, terus tandanya apa? Kurang dari ya, Ibu udah jelasin kenapa kurang dari kan, kurang dari sama dengan, nggak boleh melebihi, nanti dia mau parkir di mana. Berapa luasnya ini dia? 1760. Nah, untuk memudahkan kita, sebaiknya kita cari FPB-nya. Ini ada ya FPB-nya ya. Kita bagi sama berapa nih? Sama 4 ya, bisa nih kayaknya, ini bagi 4 bisa nih. Nah, jadinya berapa? Ini dibagi 4 jadi 1, jadi X. 20 bagi 4 jadi 5. Kalau ini 176 bagi 4, dapatlah 44 tambah 0, 440 ya. Nah, inilah nanti kita pakai biar lebih mudah hitungnya. Terus yang berikutnya ada bagian ini ya, kendaraannya 200, berarti motor ditambah mobil itu harus kurang dari 200 ya, nggak boleh lebih, kurang dari sama dengan. Nah, ini udah paling sederhana ya, jadi ini aja. Terus pastinya yang ini dong, jangan sampai lupa, karena kan nggak mungkin minus ya. Dah, terus fungsi tujuannya ini apa? Maksimumkan ya. Jadi maksimumkan dengan nilai fungsi tujuannya, fx, y, berapa tuh? 1000 ya, karena kan 1000 x, jadi kita mau cari biaya kan, kalau motor kan 1000 rupiah per jam, kalau itu kan 2000 per 2000 plus 2000 y. Dah, nah dia
yang kemarin kan ini ya. Terus sekarang kita cari pakai cara metode grafik dengan uji titik sudut. Nah, di sini kita pakai Ibu buat dulu ya ininya. Nah, ini dia, Ibu sudah sajikan grafik Cartesiusnya. Oke, kita cari dulu, kita ubah jadi apa namanya tuh, persamaan ya. Jadi yang pertama kita cari X tambah 5Y sama dengan 440. Oke. Terus kalau tipot sumbu X, maka Y-nya 0 kan? Maka X-nya berapa? Y-nya ditutup, berarti X-nya 440. Berarti titiknya adalah 440,0. Oke, tambah lagi nih berarti. Nah, terus yang berikutnya tipot sumbu Y, maka X-nya yang 0. Y-nya, X-nya 0, berarti 440 bagi 5 ya. Berapa tuh? 8 ya, 88. Berarti titiknya sekarang 0,88. Terus yang kedua, kita cari X tambah Y sama dengan 200. Nih, jadi yang ini kan nggak usah. Apa namanya? Tipot sumbu X, maka Y sama dengan 0. X-nya berapa? X-nya 200, kan ditutup ya, Y-nya ya. Berarti ini titiknya 200,0. Tipot sumbu Y, maka X-nya sama dengan 0. Y-nya berapa? Y-nya juga 200. Tutup aja ya. Berarti ini 0,200. Dah, sekarang kita pindahkan titik-titik tersebut ke grafik Cartesius. Nah, grafik Cartesius ini lihat skalanya, karena titik mulai besar, jadi nggak mungkin kamu skalanya 1, 2, 3, 4, nggak mungkin ya. Oke. Nah, jadi Ibu pilih pakai skala 50 ya. Jadi 50, 100, 150 gitu ya. Terus agak inilah jarak, misalnya kalau di kertas kotak-kotak itu misalnya 2 kotak gitu ya. Nah, sekarang kita masukin ya titik-titiknya. Di sini yang pertama ada 440,0. Nah, ini dia. Berarti udah mau mepet-mepet lah di sini ya kira-kira ya. Ya, di sini kita nggak mungkin akurat ya. Kalau yang akurat di GeoGebra. Terus 0,88. 0,88. Di mana 88? Antara 50 sampai 100 agak kena dikit sama 100 lah ya. Sini misalnya. Nah, sekarang kita buat garis. Kita cuma butuh 2 garis saja untuk bisa menggambar garis lurusnya, persamaan garis lurusnya. Ini Ibu kayak warna biru lah, biar beda gitu. Nah, di sini ini untuk yang pertama ya. Terus kita gambarkan noktah untuk persamaan yang kedua, yaitu 200,0 di sini sama 0,200 di sini. Nah, Ibu mau pilih apa ya? Ungu lah. Ungu. Dah. Kita buat garis. Nah, ini dia. Udah, sekarang yang ini kan sama ini ya, yang X bisa sama dengan 0 ya, bisa sama dengan 0 sumbu X sumbu Y ini ya. Nah, sekarang kita gambar arisannya. Pertama yang biru dulu. Untuk X tambah 5Y kecil dari sama dengan 440. Berarti kan kalau kita coba, berarti kan 0 lebih kecil sama dengan 440. Bener nggak? Bener ya, berarti kita arsir di bagian bawah ya. Yang sebelah yang warna biru ya, berarti yang ini kan.
Nih yang diarsir, batasnya yang garis biru ya, karena kan ini milik garis biru. Nah sekarang bukan 2 garis biru ya. Dan sekarang yang ini kita coba, ya ini yang merah ya, ungu. Nah berarti 0 lebih kecil sama dengan 200, bener nggak? Bener juga, berarti arsirannya di bawah. Nah ini kena ya sama birunya. Oke. Nah sekarang yang kena 4 kali, ini kan lebih semua ya, ini kan ke bawah semua, ke bagian negatif juga, tapi kan dibatasi oleh sumbu X sama sumbu Y. Nah yang kena 4 kali yang mana? Nih yang warna merah ya, berarti yang kena 4 kali yang ini bukan? Ini dia yang kena 4 kali ya. Jadi titik sudutnya ada di sini 0,0, di sini 0, berapa, 88 tadi ya. Di sini ini berarti kita harus cari dulu nanti pakai SPLDV. Di sini satu lagi 200,0. Oke? Nah, sebenarnya biar gampang, biar kamu nggak ribet ngelihatnya ya, kan ini coretan gitu ya. Jadi yang kamu arsir itu adalah yang salah aja. Jadi kalau 0 lebih kecil sama dengan pas 40 kan dia benar tuh, kan arsirannya kan berarti kan yang di bawah. Tapi kamu arsirnya yang atas aja, biar yang kamu tahu nanti yang bolong itulah yang jadi daerah HP-nya gitu. Ya kamu arsirnya pakai pensil aja dulu ya. Oke, kita ke titik sudut ya, kan kita mau coba ya. Yang pertama ada, ini kan maksimum ya, kalau maksimum itu nggak mungkin dia 0,0 kan. Nah kita skip ya yang 0,0 ini, jadi kita ini yang 3 titik ini. Oke, 3 titik ini. Jadi yang pertama ya, uji titik ya. Nah berarti kan fungsi tujuannya ibu terus ulang fx, y 1000x tambah 2000 y. Yang pertama F, ini dulu ya, 0,88. Berarti 1000 kali 0, 88 kali 2000 ya, 176.000. Nah ini artinya apa sih? Artinya ini kalau yang parkir itu ada 0 motor, berarti nggak ada motor, sama 88 mobil gitu. Itu artinya. Inilah yang didapat cheese-nya ya, tiketnya. Nah sekarang yang kedua F, ini dulu ya, 200,0. 200,0 berarti 200 kali 2000 kali 1000 ya, berarti 200.000. Ini kan 0 ya, berarti langsung ya hasilnya 200.000. Oh udah mulai gede nih, kalau misalnya parkir motornya semua 200 langsung ya. Tapi mobil nggak ada. Nah terakhir kita cari dulu ya, berarti ya pakai SPLDV. Di sinilah ya, apa tuh, X tambah 5Y sama dengan ya 440, X tambah Y sama dengan 200. Kemudian ini udah sama ya, jadi kita langsung aja kurang 5Y kurang Y 4Y, 440 kurang 200, 240, maka Y sama dengan 240 bagi 4, 60. Kita masukin ke sini ya, ke salah satunya, X tambah Y sama dengan 200, X tambah 60 ya, Y nya kan udah dapet nih 200, X sama dengan 200 kurang 60, 140. Jadi titik yang berikutnya 140,60. Berapa nih? Berarti 140 dikali 1000, berarti 140.000. Tambah 2000 dikali 60, berarti 120.000. Hasilnya 260.000. Wah, berarti biaya maksimumnya adalah 260.000. Kalau minimumnya berarti
ya nggak ada parkir ya. 0,0 ya, nggak mungkin ditanya minimum ya. Jadi kesimpulan itu sebenarnya seringnya ada di sini, ada di perpotongan ini, perpotongan antara apa sih, titik potong ya, titik potong antara garis, ini garisnya ada dua kan, nah gitu, karena cuma dua persamaan yang kita ini kan, yang kita tipot-tipotin biasanya di situ. Tapi juga nggak apa ya, ada kemungkinan juga bisa aja di sini, bisa yang di apa namanya, yang di sumbu y atau sumbu x nya bisa juga. Oke, nah itulah kira-kira 3 model contoh soal yang udah ibu kasih tahu, yang udah ibu sharing pada kalian. Semoga kalian paham, dan untuk berikutnya ibu akan sajikan soal latihan ya. Ini latihannya. Nah ini dia latihannya, ada 3 soal, tapi ada yang beranak ya. Gak apa-apa ya, semangat. Ini yang nomor 1 ini sebenarnya ini dari dari LKS ya, nomor 1 sama 3. Nomor 2 yang contoh soal ibu sebelumnya, tapi kalian tinggal mencari keuntungan terbesarnya ya, kan udah gampang, udah punya modelnya ya kan. Nah ini dengan garis lidik, jadi ibu coret pakai uji coba titik dulu ya. Udah sih tambahannya yang ini tadi ya, mencari keuntungan terbesar. Terus yang ini tetap oke. Barakallah, kalau misalnya ada salah-salah dimaafkan, dan silakan kalian japri ibu, misalnya ibu ada salah hitung atau salah konsep ya, silakan. Terima kasih sudah menikmati pembelajaran hari ini dan menyaksikan video pembelajaran dari ibu. Terus semangat, dan sampai jumpa di video ibu selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kalian semua.